Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Pada kali ini kita akan bicarakan cara menangkal dan menanggulangi sihir. Karena banyak orang yang salah jalan di dalam menanggulangi sihir atau tidak ada perhatian sekali terhadap yang berhubungan dengan sihir. Setelah kena, setelah terjadi, setelah terganggu, baru sibuk mencari antisipasi pengobatan. Akibatnya dia salah jalan, datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke paranormal, yang mengakibatkan penyakitnya bukan menjadi sembuh, bukan menjadi lebih baik, akan tapi menjadi lebih parah. Karena jin yang mengganggu di tubuhnya selain dapat merusak fisiknya, juga dapat merusak sifatnya, melemahkan dia di dalam beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Baz menerangkan tentang cara menangkal dan menanggulangi sihir ini di dalam kitabnya Risalah tentang sihir dan perdukunan. Maka beliau menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada hambanya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri mereka, dan Allah menjelaskan pula tentang bagaimana cara pengobatan sihir bila ia terjadi pada diri mereka. Jadi diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kita akan terangkan beberapa penjelasan tentang usaha menjaga diri dari bahaya sihir sebelum terjadi, begitu pula usaha dan cara pengobatan bila terkena sihir, yakni dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat Islam. Jangan berobat dengan cara yang haram atau dengan barang yang haram. Cara yang haram dia datangi para dukun, paranormal, orang-orang pintar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita datangi. Berobat dengan barang yang haram, barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ada orang yang mengatakan makan hati babi bisa sembuh, makan hati kodok bisa sembuh, bengek dan lain sebagainya. Ini tidak benar, dilarang dalam agama kita. Nabi telah melarang dalam banyak-banyak penjelasan dalam masalah ini. Berobat dengan barang-barang yang haram, karena barang yang haram itu tidak diturunkan untuk menjadi obat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tindakan preventif, yaitu usaha menjauhkan diri dari bahaya sihir sebelum terjadi. Ini cara yang paling ampuh, paling penting dan bermanfaat untuk penjagaan dengan melakukan zikir-zikir serta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, sesudah membaca wirid yang disyariatkan setelah salam, atau dibaca ketika akan tidur ayat kursi. Karena ayat kursi termasuk ayat yang paling besar nilainya di dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man qara'a ayatul kursi fi lailatin
lam yazal alaihi minallahi hafidz wala yaqrabuhu syaitanu hatta yusbih. Nabi SAW menerangkan, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya sampai subuh. Jadi diajarkan anak-anak kita ini mau tidur baca ayat kursi. Setelah selesai sholat ada baca ayat kursi. Ayat kursi itu adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Itu dihafal lah, kaum muslimin enggak pantas lah kalau tidak hafal, karena ini perlindungan diri kita dari gangguan jin. Sebelum jin itu merusak sifat kita, merusak saraf kita, mengganggu di diri kita, mengganggu keluarga kita, ditangkal dengan membiasakan diri membaca ayat kursi. Yang berikutnya membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas setelah selesai sholat 5 waktu, dan membaca ketika surat tersebut, ketiga surat tersebut sebanyak 3 kali pada saat hendak tidur. Jadi dibaca itu ketika hendak tidur, ayat kursi dihembuskan 3 kali, disapukan ke seluruh tubuh ini. Seluruh tubuh yang bisa dijangkau dibacakan. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur. Yang berikutnya adalah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yakni surat 285 dan 286 pada permulaan malam setelah asar dibaca surat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a ayataini min akhiri suratil Al-Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya sebagai pencegah dari segala kejahatan. Jadi orang-orang tidak bisa berbuat jahat sama dirinya untuk mencelakainya melalui sihir, melalui makhluk-makhluk jahat, jin-jin yang disuruh untuk mencederainya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil berkah dengan membaca surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Itu dibaca, dirutinkan. Berikutnya pencegahannya adalah memperbanyak doa kepada Allah. Di antaranya doa yang dianjurkan adalah doa yang dibaca Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan-kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hendaklah dibaca pada malam dan siang hari, ketika singgah di suatu tempat, ketika masuk dalam suatu bangunan, ketika berada di tengah padang pasir, di hutan, di udara, di laut, dimanapun kita berada, senantiasa baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung, kita lindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan apa yang Dia ciptakan. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazzala manjilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahila min manjilihi dzalik. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa singgah di suatu tempat dan dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka dia baca kalimat tersebut yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai ia pergi dari tempat tersebut. Jadi ini doa-doa yang diajarkan Nabi kita untuk melindungi kita dari kejahatan musuh yang tidak dapat kita lihat, yaitu syaitan. Allah sudah katakan inna syaitan
lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu adwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan berteman dengan setan, jangan ikuti langkah-langkah dan keinginan setan. Yang berikutnya adalah membaca doa. Masing-masing 3 kali pada pagi hari dan menjelang malam 3 kali. Yaitu doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang tidak ada yang membahayakan bersama namanya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bacaan zikir-zikir, doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dapat melindungi diri kita, menjaga diri kita dari kejahatan musuh kita, gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan santet, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang berkawan dengan jin. Ini biasa timbul kedengkian kepada manusia, berbuat segala cara untuk mencelakakan orang yang dia dengki. Yang berikutnya adalah dengan membaca bacaan-bacaan berdoa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya doa-doa ruqyah. Nabi menjampi sahabatnya dengan membaca doa, Allahumma rabban nas ajhibil ba'sa waspi anta sapi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau maha penyembuh, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanmu, penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas, meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau anak kita sakit, ada keluarga kita yang sakit, yang pertama kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi ini. Kita ucapkan kepada anak dan keluarga kita yang sakit, kita mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu mengangkat penyakitnya. Atau dengan doa yang dibaca Jibril ketika Jibril alaihissalam menjampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi arqika min kulli syai' yu'zika wa min kulli syarri nafsin au ainin hasadin. Allahu yaspika bismillahi arqika. Yang artinya dengan nama Allah aku menjampimu dari segala yang mengganggumu dan dari segala kejahatan setiap jiwa atau dari mata yang dengki. Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku menjampimu. Ini dibaca untuk orang-orang yang kita ruqyah atau yang kita ingin doakan kesembuhannya dari gangguan-gangguan jin. Hendaknya doa tadi diulang 3 kali, itu diulang 3 kali, dibacakan 3 kali berulang-ulang. Atau pengobatan sihir dengan cara lain, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, pada hakikatnya semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah, untuk menyembuhkan dari segala gangguan jin atau sihir. Atau kalau yang perlu lagi nanti ditambah dengan memakai serbuk bidara atau daun bidara, ditumbuk, direbus atau dilarutkan ke dalam air, dibacakan ayat-ayat Quran, dihembuskan, dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan semua penyakit gangguan jin dengan mandi atau minum air rebusan bidara tersebut. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dimudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga, dan dilindungi diri kita dari gangguan jin dan gangguan manusia sampai titik-titik nafas kita yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.